Aku memilih diam. 7 tahun sudah kita menikah, tapi suamiku begitu perhitungan padaku. Tapi dia sangat loyal dengan teman-temannya. Apalagi jika dipuji oleh temannya, dia semakin baik dan loyal, seperti waktu itu. Saat aku dan suamiku makan bersama teman-temannya, temannya memuji kesuksesan suamiku. Dia begitu bangga dipuji usahanya sukses, bahkan dia bohong jika uang belanjaku besar setiap harinya, padahal hanya 50.000. Teman suamiku mengira kalau uang belanjaku ratusan ribu per harinya, padahal suamiku itu sangat pelit. Untuk temannya, suamiku rela habis jutaan rupiah hanya sekadar mentraktir makan, tapi untukku uang 50.000 begitu mahal dan berat dia keluarkan. Saat itu aku ingin makan sate kambing, harganya 50.000 seporsi. Menurut suamiku itu sangat mahal, dia tidak mau membelikannya. Akhirnya aku dibelikan lontong sayur harga 10.000. Bukan suamiku tak mampu, dia itu bos perusahaan yang sangat sukses dan maju. Tapi entah mengapa, jika untuk aku dia begitu pelit, tapi untuk orang lain dia sangat loyal. Dia menawariku belilah baju tidur baru, aku pun memilih bajunya. Setelah melihat harganya, dia tidak jadi membelikannya. Padahal harganya hanya 180.000. Dia merasa itu begitu mahal, dan akhirnya aku hanya dibelikan baju murah di pasar. Selama menikah, aku tidak pernah membeli baju mahal, semua di bawah 100.000. Itu pun jarang, belum tentu 3 atau 6 bulan sekali. Saking pelitnya dengan aku, dia tidak mau aku hamil. Dia takut anak akan banyak menghabiskan uangnya. Dia menyuruhku KB. Skincareku saja harus cukup untuk 3 bulan, karena harga 200.000 per paketnya sangat mahal menurut suamiku. Dia ingin aku tampil cantik, tapi dia sangat pelit. Ketika aku komplain, dia selalu alasan kita harus hemat, tapi dengan temannya dia boros. Itulah kenapa aku selalu diam ketika suamiku menawari aku sesuatu. Aku tidak berani mengutarakan keinginan karena aku tahu hanya akan berakhir kecewa. Ujung-ujungnya tidak dibelikan atau hanya dibelikan yang murahan. Aku pun jarang bicara dengan suamiku sekarang. Aku terlalu sakit dengan perlakuan suamiku selama ini. Aku memilih diam agar tidak terlalu kecewa. Suamiku murka ketika aku menjadi pendiam. Sekarang dia marah karena aku tidak mau bicara ketika ada masalah. Katanya, aku malah diam, dia benci dengan itu. Apa selama ini dia tidak merasa bersalah? Sudah terlalu kelewatan denganku. Sekedar untuk makan saja dia begitu pelit padaku. Dia pergi meninggalkan aku yang sedang menangis. Tidak menenangkan atau memeluk. Dia pergi tanpa menyadari kesalahannya. Besok paginya dia baru pulang. Aku pun menguatkan hati untuk membicarakan semua yang aku pendam selama 7 tahun ini. Aku katakan semua apa yang aku rasakan, kecewaku terhadap perlakuannya, rasa sakit hatiku dengan sifat pelitnya, semua aku katakan. Apa responnya? Dia hanya mengatakan dia sudah nyaman dengan wanita lain. Itulah kenapa dia begitu pelit padaku. Karena prioritasnya bukan aku, tapi wanita lain. Pantaslah selama ini pelitnya begitu parah ketika aku tanya kenapa aku tetap dipertahankan. Kalau aku bukan prioritasnya lagi, dia bilang dia tidak ingin terlihat gagal di depan orang lain. Karena dia terkenal bos yang berhasil di perusahaan dan keluarga. Bahkan dia juga mengatakan kepada orang lain, dia terima aku yang belum hamil, padahal aku tidak diizinkan hamil olehnya. Dia tidak memikirkan aku sama sekali. Dia hanya ingin terlihat sempurna di depan orang lain. Sekarang aku tahu aku harus apa. Sudah cukup aku sabar. Aku ingin cerai. Aku tidak sudi diduakan dan tidak dihargai. Aku hanya sebagai penjaga nama baik suamiku. Aku pergi dari rumah suamiku. Aku akan buktikan pada suamiku itu kalau aku bisa bahagia tanpa dia dan bisa sukses melebihi dia. Setelah aku bercerai. 3 tahun berlalu, sekarang aku sudah sukses menjadi pengusaha restoran seafood. Aku sudah cukup mampu untuk membeli semua barang yang aku inginkan dulu. Dulu aku hanya bisa gigit jari ketika ingin beli sesuatu. Ingin makan apapun, aku mampu membelinya sekarang. Bahkan aku mampu membeli mobil yang lebih mahal dari mobil mantan suamiku. Aku jauh lebih cantik, lebih terawat dan modis. Karena pernah menikah dengan lelaki yang salah, aku malah berhasil menjadi diriku sendiri, sukses dan mapan. Aku sangat bersyukur pernah disakiti, sehingga aku bisa bangkit dan semangat.
Aku bertemu tanpa sengaja dengan mantan suami. Dia makan di restoranku. Dia bersama wanita yang dia prioritaskan saat masih menjadi suamiku. Wanita itu terlihat manja dan boros. Dia memesan banyak makanan tapi tidak dimakan. Setelah diberi tagihan, mantan suamiku sangat terkejut sampai 1 juta. Dia protes dan ingin bertemu owner restoran. Tentu aku langsung menemui mantan suami. Dia kaget ternyata aku ownernya. Aku menggratiskan makanan yang dia pesan. Aku bersedekah pada yang tidak mampu dan pelit seperti mantan suamiku itu, biar dia malu dan kapok, sok kaya dan sombong. Mereka tampak malu dan marah. Aku puas bisa sedikit membalas rasa sakit hatiku dulu.